Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Marinda Siska, NIP 241211600164. Pekerjaan guru SD Negeri 146/3 Pondok. Dosen pengampu Dr. S. Tahono, SPD, MPD. Mata kuliah Statistik. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil analisis statistik dalam rangka ujian akhir semester dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kepuasan Kerja Guru di SD 146/3 Pondok. Berikut adalah data penelitian yang akan menjadi dasar pembahasan. Untuk data yang terdiri dari X1 lingkungan kerja, X2 beban kerja, Y kepuasan kerja. Jumlah responden 38. Berikut data untuk penelitian yang sudah disiapkan. Nomor 1, lingkungan kerja atau yang disebut dengan X1, 76, beban kerja atau yang disebut dengan X2, 82, kepuasan kerja atau yang disebut dengan Y. Nomor 2, X1 74, X2 77, Y 78. Nomor 3, X1 73, X2 80, Y 81. Nomor 4, X1 79, X2 79, Y 82. Nomor 5, X1 75, X2 78, Y 79. Nomor 6, X1 72, X2 80, Y 78. Nomor 7, X1 76, X2 79, Y 80. Nomor 8, X1 77, X2 81, Y 77. Nomor 9, X1 74, X2 78, Y 81. Nomor 10, X1 78, X2 83, Y 80. Nomor 11, X1 79, X2 80, Y 74. Nomor 12, X1 71, X2 76, Y 75. Nomor 13, X1 73, X2 78, Y 77. Nomor 14, X1 74, X2 81, Y 76. Nomor 15, X1 76, X2 82, Y 78. Nomor 16, X1 78, X2 82, Y 78. Nomor 17, X1 77, X2 78, Y 83. Nomor 18, X1 72, X2 80, Y 84. Nomor 19,
X1 75, X2 77, Y 86. Nomor 20, X1 73, X2 81, Y 83. Nomor 21, X1 74, X2 80, Y 86. Nomor 22, X1 75, X2 79, Y 85. Nomor 23, X1 74, X2 83, Y 82. Nomor 24, X1 74, X2 80, Y 85. Nomor 25, X1 76, X2 82, Y 86. Nomor 26, X1 72, X2 77, Y 85. X1 nomor 27, X1 74, X2 79, Y 75. Nomor 28, X1 76, X2 80, Y 74. Nomor 29, X1 78, X2 78, Y 73. Nomor 30, X1 75, X2 81, Y 76. Nomor 31, X1 77, X2 82, Y 72. Nomor 32, X1 73, X2 80, Y 74. Nomor 33, X1 76, X2 79, Y 76. Nomor 34, X1 74, X2 81, Y 78. Nomor 35, X1 75, X2 78, Y 75. Nomor 36, X1 77, X2 82, Y 86. Nomor 37, X1 76, X2 79, Y 84. Nomor 38, X1 78, X2 80, Y 85. Analisis yang dilakukan: 1. Uji normalitas. 2. Uji homogenitas. 3. Uji T, independent sample T test. 4. Uji ANOVA, one way ANOVA. Langkah umum memasukkan data. 1. Buka SPSS 25. 2. Klik tabel variabel view, buat 3 variabel. Yang pertama, lingkungan kerja, numerik. Yang kedua, beban kerja, numerik. Yang ketiga, kepuasan kerja, numerik. Yang ketiga, klik tabel data view, masukkan 38 data sesuai dengan tabel. 1. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data dalam suatu variabel mengikuti distribusi normal, yaitu bentuk seperti kurva, lonceng, atau symmetrical bell kurva. Tujuan: menentukan
apakah data memenuhi asumsi normalitas yang merupakan syarat dalam banyak uji parametrik seperti uji T dan ANOVA. Langkah-langkah: 1. Klik Analis Deskriptif Statistik Ekspor. 2. Masukkan lingkungan kerja, beban kerja, dan kepuasan kerja ke dependen. 3. Klik Post Content Normality Post with Thesis. 4. Klik Continue, lalu OK. Hasil output SS Shapiro Wills Test of Normality. Kolmogorov, Smirnov, Shapiro Wills. X1 statistik 115 DF 38 SIG 200 statistik 962 DF 38 SIG 222. X2 statistik 119 DF 38 SIG 196 statistik 964 DF 38 SIG 250. Y 127 DF 38 SIG 128 statistik 924 DF 38 SIG 0,13. This is a lower bound of T for significant. Lily for significant correlation. Kriteria pengambilan keputusan Kolmogorov, Smirnov. Jika SIG lebih besar 0,05, data distribusi normal. Jika SIG lebih kecil dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Semua data berdistribusi normal karena nilai SIG X1, X2, dan Y lebih besar dari 0,05. 2. Uji homogenitas. Levene test. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varian antar kelompok data adalah sama atau tidak. Tujuan memastikan bahwa kelompok yang dibandingkan dalam analisis memiliki varian yang setara, yang merupakan asumsi penting dalam uji T dan ANOVA. Berikut langkah-langkah. 1. Pilih analis. 2. Pilih non-parametrik. 3. Pilih Legends dialog. 4. Pilih satu sampel EKS. 5. Lalu masukkan semua data ke tes variabel list. 6. OK. Test of homogeneity of variance. X1 basic on median level statistik 1000,543 DF1 11 DF2 23 683. Basic on median
level statistik 1000,218, DF1 11, DF2 23, SIG 330. Basic on median and weight education educated. DF level statistik 1218, DF1 11, DF2 11,641, SIG 371. Basic on treatment method. Level statistik 1545, DF1 11, DF2 23, SIG 183. Ek 2 based on median level statistik 1549, DF1 11, DF2 23, SIG 1081. Median of median level statistik 1183, DF1 11, DF2 23, SIG 351. Based on median and weight education, DF level statistik 1183, DF1 11, DF2 12,240, SIG 386. Basic on treatment method level statistik 1537, DF1 11, DF2 23, SIG 185. Hasil dan intervensi. 1. X1 SIG sama dengan 0,183 karena 0,183 lebih besar dari 0,05, maka varian data X1 adalah homogen. 2. X2 SIG sama dengan 0,181 karena 0,181 lebih besar 0 dari 0,05, maka varian data X2 juga homogen. Kesimpulan singkat, berdasarkan uji Leven basic on median, data pada variabel X1 dan X2 memiliki varian yang homogen. Maka data memenuhi salah satu syarat untuk melakukan uji statistik parametrik, misalnya ANOVA atau regresi. 3. Uji T, Independent Sample. T. Teks. Uji adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data dan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik di antara keduanya. Lingkungan dalam melakukan uji T pada SPSS. 1. Pilih analis. 2. Regresi linear berganda. 3. Masukkan data Y ke dependent list X1 dan X2 ke dependent list. 4. Oke. Maka kita akan langsung mendapatkan hasil uji T dan ANOVA-nya juga.
Model 1, konstan Stadion koefisien B 76,278, standar error 38,521, standar disk koefisien beta 0 T 1980 sig 0,056. X1 koefisien B 081, standar error 364, beta 0,39, T 223 sig 825. X2 B koefisien B min 0,33, standar error 440, beta min 0,013, T min 0,76 sig 940. A. Dependen variabel Y. Berikut adalah interferensi hasil uji T, uji parsial regresi linear berdasarkan tabel koefisien yang Anda berikan. Variabel B, koefisien T, sig interferensi. Konstan 76,278 sig 1980, interferensi 0,056, hampir signifikan, mendekati 0,05. X1 0,081, signifikan 0,223, interferensi 0,825, tidak signifikan, atau P lebih besar dari 0,05. X2 konstan min 0,033 sig min 0,076, interferensi 0,940, tidak signifikan, atau P lebih besar dari 0,05. Penjelasan detail. 1. Interferensi konstan sama dengan 76,278. Jika X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 76,278. Berikut nilai sig sama dengan 0,056, sedikit di atas batas 0,05, tidak signifikan, tetapi mendekati signifikan. 2. X1
Koefisien B sama dengan 0,081. Arah pengaruh positif sangat lemah. Nilai sig sama dengan 0,825, tidak signifikan secara statistik. Artinya X1 tidak berpengaruh terhadap Y. 3. X2, koefisien B sama dengan min 0,033, arah pengaruh negatif sangat lemah. Nilai sin sama dengan 0,940, tidak signifikan secara statistik. Artinya X2 juga tidak berpengaruh terhadap Y. Berdasarkan hasil uji T, baik X1 maupun X2 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y, atau karena nilai signifikan keduanya jauh di atas 0,05. 3. Uji ANOVA, one way ANOVA. Uji F atau ANOVA, Analysis of Variance, adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sekaligus. Tujuan: mengetahui apakah ada perbedaan signifikan di antara tiga kelompok atau lebih dalam satu variabel dependence. Berikut hasil perhitungan SPSS-nya. ANOVA A, model regression, sum of square S atau disebut S, 1000,038, DF2, median square F atau disebut F, 517,025, sin 975B. Model total, model residual total, sum of square S, 721,368, DF37. A, dependent variable Y. B, prediction constant, X2, X1. Nilai F sama dengan 0,025, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam menjelaskan variasi variabel Y. C sama dengan 0,975, jauh di atas 0,05, artinya model tidak signifikan secara statistik. Kesimpulan singkat, model regresi yang terdiri dari variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Dengan nilai signifikasi 0,975, dapat disimpulkan bahwa model ini tidak layak digunakan untuk memprediksi Y karena kontribusinya hampir nol. Demikianlah hasil presentasi saya untuk mata kuliah statistik. Semoga dapat memberi kontribusi pengetahuan bagi kita semua.
Saya haturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.